kalian semua pasti sehat selalu. Oke, yuk teman-teman, aku mau ajak kalian kita sama-sama mau memuji, menyembah Tuhan hari ini. Tapi sebelumnya kita mau satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih kepada Tuhan pada siang sore hari ini kami datang kepadamu Tuhan. Kami mau bawa hati kami mau bawa pujian penyembahan kami kepadamu Tuhan. Biar Kau yang berkenan atas pujian penyembahan kami Tuhan, Kau yang sucikan dan kuduskan setiap kami. Ampuni juga atas segala dosa kami dan telah kami lakukan juga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan mulai lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.
Halo, Shalom anak muda. Hari ini tema yang diberikan kepada saya adalah It's Your Time. Ya, nats bacaan kita hari ini terambil dari Roma 12. Mari kita ambil Alkitab kita. Kita baca dulu dari Roma 12. Ayatnya yang pertama sampai kedua. Ya, Roma 12 ayat yang pertama sampai kedua. Di situ perikopnya berjudul persembahan yang benar. Ya, saya akan bacakan buat kita semua. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ya, dari nats bacaan ini teman-teman, apa yang bisa kita dapat? Saya mau tanya dulu teman-teman sama teman-teman semua. Di antara teman-teman semua, berapa dari kita yang sampai saat ini sudah berbeda dengan dunia ini? Boleh angkat tangannya? Ya. Jadi teman-teman, banyak orang yang sudah lama banget jadi orang Kristen, teman-teman. Tapi kalau ditanya, apa bedanya lu sama dunia ini? Ternyata mereka nggak tahu jawabannya. Mereka nggak tahu jawabannya, apa bedanya sih gue sama orang-orang luar sana gitu. Apa bedanya gue sama orang-orang yang belum percaya sama Tuhan Yesus? Gue sebagai orang Kristen nih, sebagai orang yang percaya sama Tuhan, bedanya tuh apa sih sama orang-orang di luar sana yang nggak kenal Tuhan gitu. Nah, banyak orang-orang Kristen itu masih bertanya, ternyata gue ini nggak beda ya gitu. Ternyata gue ini nggak berbeda sama dunia ini gitu. Nah, teman-teman, tadi ya, di nats yang kita baca tadi, di Roma 12 tadi, itu dikatakan janganlah kamu serupa dengan dunia ini. Artinya apa? Alkitab itu mengajarkan supaya kita ini nggak jadi serupa dengan dunia ini, teman-teman. Nah, coba kita pikirkan sekarang. Saya kasih waktu mungkin 1 menit gitu ya. Kita renungkan gitu ya. Coba ya, apa ya bedanya saya, apa bedanya gua dengan dunia ini? Coba renungkan dulu. Jangan langsung dijawab, tapi teman-teman renungkan dulu. Apa ya bedanya, teman-teman? Kalau teman-teman punya jawaban misalnya, saya lebih sabar daripada teman-teman saya yang lain. Puji Tuhan, teman-teman. Saya bisa lebih mudah memaafkan orang lain, mengampuni orang lain. Puji Tuhan. Atau, saya ini nggak mudah mendendam. Puji Tuhan, teman-teman. Tapi teman-teman tahu bahwa banyak orang juga sebetulnya hidup dalam Tuhan maupun di luar Tuhan sama aja. Nah, hari ini kita mau belajar banyak tentang hal itu, teman-teman. Tema kita hari ini adalah It's Your Time. Jadi, teman-teman coba lihat di dalam bacaan kita hari ini, di dalam perenungan kita hari ini, apa yang bisa teman-teman dapatkan dari tema kita hari ini. Oke, untuk memasuki sharing firman hari ini, saya mau tanya di antara teman-teman. Nah, siapa di antara teman-teman yang kehidupannya tidak terdampak sama sekali dari virus corona saat ini? Ya, jadi siapa di antara teman-teman yang kehidupannya ini tidak terdampak sama sekali akibat virus corona yang terjadi akhir-akhir ini? Kalau ada boleh lambaikan tangannya. Wah, luar biasa. Saya yakin teman-teman, sekecil apapun, pasti teman-teman itu terdampak oleh karena virus corona ini. Kalau ada yang tidak terdampak, wah itu luar biasa buat saya. Ya, saya lihat nggak ada yang angkat tangan di sini. Jadi artinya teman-teman semua terdampak oleh karena virus corona ini. Ya,
Virus corona ini udah sangat-sangat meresahkan kita. Rasanya itu kita udah kesel sekali, kok iya pandemi ini nggak berakhir-akhir sih gitu ya. Kita kesel banget, kok kayaknya lama banget gitu, dari bulan Maret kemarin sampai bulan September hari ini gitu ya. Kok kayaknya virus corona ini nggak berakhir-akhir ya Tuhan gitu ya. Kenapa ya gitu? Kok gue harus di rumah terus nih ya? Kok gue harus lockdown terus gitu ya? Kok gue nggak bisa lagi ke sekolah atau ke kampus? Gue nggak bisa lagi kerja di kantor. Gue harus WFH terus gitu. Waduh, rasanya bosen banget gitu ya. Rasanya gue udah mati gaya gitu ya. Nah, teman-teman, atau mungkin ada di antara teman-teman yang senang gara-gara ada virus corona. Yes, gue liburan nih gitu ya. Gue liburan, gue jadi kerja di rumah nih gitu ya. Gara-gara virus corona kita jadi mikir, ah ya udah enak banget nih gue di rumah aja, gue nggak usah ngapa-ngapain, gue santai-santai aja deh gitu ya. Nah, saya rasa teman-teman kalau ada orang-orang yang berpikir senang gara-gara virus corona di rumah aja gitu ya, mungkin orang itu punya rumahnya mungkin besar banget gitu ya, luas sekali gitu. Mungkin kalau misalnya dia mau fitness, udah ada di rumah gitu ya. Dia mau berenang, ada di rumah gitu ya. Dia mau dari kamar ke dapur harus pakai angkot dulu mungkin gitu ya, karena udah saking luasnya, saking jauhnya gitu ya. Wah, itu luar biasa kok ada yang seperti itu gitu. Tapi saya yakin teman-teman, di antara teman-teman semua ini semuanya pasti terdampak sekecil apapun. Benar nggak teman-teman? Ya, mungkin salah satu dampaknya adalah ibadah online seperti saat ini kan. Gitu. Dulu kita ibadah nggak seperti ini, kita harus lihat di YouTube gitu ya, kita harus by mungkin Zoom meeting gitu ya, dengan aplikasi-aplikasi teleconference. Nah, kalau dulu kan kita nggak seperti ini gitu ya. Dulu kan kita ya datang ke gereja gitu, menikmati hadirat Tuhan, kita bisa sambil angkat tangan, kita sambil bisa berpelukan mungkin, bersalaman dengan teman-teman lain gitu. Tapi saat ini hal-hal seperti itu udah nggak mungkin kita lakukan. Nah, itulah teman-teman. Ya, terus bagaimana dengan teman-teman yang rumahnya mungkin kecil, yang sempit? Wah, dia udah pasti bosen banget di rumah terus hari-hari ini. Corona seperti ini, teman-teman. Di rumah lagi gitu ya. Mungkin sebelum ada corona aja mungkin dia udah bosen ada di rumah gitu. Sekarang ada corona lagi, makin bosen lah di rumah gitu ya, karena semua orang disuruh di rumah terus. Nah, jadi teman-teman, mungkin bisa sampai mereka lumutan di rumah gara-gara mereka harus kerja di rumah setiap hari gitu ya. Oke guys, saya mau ingetin satu hal dulu gitu ya. Saya mau ingetin dulu satu hal. Teman-teman tahu nggak? Ada di Alkitab tokoh yang namanya Paulus. Nah, siapa yang kenal Paulus? Nah, Paulus ya, Paulus, bukan Paul merek baju itu, bukan. Paulus ya. Paulus itu apa? Nah, Paulus itu adalah seorang penulis kitab di Perjanjian Baru. Gitu ya. Kitab-kitabnya banyak sekali. Bahkan teman-teman kalau lihat ini mungkin sebagian besar kitab-kitabnya ditulis oleh dia. Gitu. Nah, tahu nggak teman-teman? Kalau hampir semua kitab-kitab yang ditulis oleh Paulus itu ditulis dia dari dalam penjara, teman-teman. Luar biasa kan? Dahsyat. Dia menulis kitab-kitab ini dari dalam penjara, teman-teman. Teman-teman bisa bayangkan gitu ya. Orang yang di dalam penjara tuh bagaimana sih gitu ya? Hidupnya tuh terkurung dalam ruangan yang sempit gitu ya, dibatasi oleh jeruji besi. Nah, teman-teman saat ini mungkin masih enak gitu. Teman-teman masih hidupnya di rumah gitu ya. Mungkin walaupun teman-teman dikurung, tapi teman-teman dikurung di dalam rumah gitu. Dikurung dalam rumah, teman-teman masih bisa minum, teman-teman masih bisa makan, teman-teman masih bisa tidur di kasur, teman-teman masih bisa nonton TV, masih bisa main laptop gitu ya. Nah, tapi Paulus, apa yang dilakukan Paulus pada saat itu, teman-teman? Walaupun dia dalam keadaan yang sulit, tetapi dia itu sanggup untuk tetap produktif. Itu kuncinya, teman-teman. Nah, produktif bagaimana? Teman-teman tahu apa yang dilakukan. Dia itu menulis kitab-kitab ini, menulis surat-surat kepada jemaat-jemaatnya. Walaupun dia dalam kondisi di dalam penjara, teman-teman. Luar biasa. Nah, itulah teman-teman. Ya, jadi kita nih saat ini yang masih tinggal di rumah gitu ya, udah merasa bosan, udah merasa capek. Aduh Tuhan, udahlah, gue capek deh Tuhan di rumah mulu nih gitu ya. Aduh, gue capek deh Tuhan, setiap hari bangun, ya kan, bangun, terus mandi, makan, tidur siang,
bangun lagi, makan, tidur malam. Waduh, setiap hari kehidupannya begitu aja, terus-terusan begitu aja, terputar-putar terus di situ. Bosan Tuhan. Nah, akhirnya apa teman-teman? Banyak teman-teman yang udah berani kan sekarang. Ah udahlah, gua keluar aja deh, nyolong-nyolong waktu gitu kan. Ya udahlah, gua keluar aja lah, kan yang penting pakai masker ya kan. Udah, keluar aja lah, gua udah nggak tahan lagi di rumah gitu ya. Ya udahlah, nggak apa-apa lah, nikmatin ke mall deh gitu kan. Ya udahlah, pelan-pelan aja, hati-hati gitu ya. Yang penting jalan aja keluar. Nah, itu teman-teman. Kalau ditanya sama orang, kok lu berani sih keluar ke rumah sih? Keluar dari rumah sih? Jawabannya, gue mati gaya bro gitu ya. Gue mati gaya di rumah gitu. Aduh, gue udah gak tahan banget deh di rumah. Mendingan gue jalan-jalan deh, nongkrong-nongkrong dah gitu kan. Udah biarin dah gitu kan. Nah, itu teman-teman. Kalau kita tanya sama orang-orang yang berani keluar-keluar rumah saat ini kan gitu ya. Termasuk mungkin saudara sama saya juga gitu ya. Nah, ini teman-teman. Saya mau ajarkan ya teman-teman. Jadi, Paulus itu di dalam penjara yang sempit, dia itu tetap produktif. Dia itu nggak mati gaya. Nggak mati gaya gitu. Apa dia mati gaya gitu? Enggak. Justru dia di dalam penjara itu dia produktif menulis surat-surat yang saat ini teman-teman bisa baca dalam Alkitab. Nah, apakah dia bersungut-sungut? Enggak, teman-teman. Jadi apakah si Paulus itu bersungut-sungut gitu? Aduh Tuhan Yesus. Teman-teman tahu ya, Paulus itu seseorang yang sangat luar biasa. Jadi dia di penjara itu karena Tuhan. Karena di penjara itu karena dia sungguh-sungguh memberitakan Injil, teman-teman. Ketika dia memberitakan Injil dengan sungguh-sungguh, orang-orang itu di sana mempenjarakan dia, gitu. Nah, tapi apakah dia bersungut-sungut? Aduh Tuhan Yesus, aku kan udah memberitakan Injil Tuhan. Aku udah menyatakan Engkau itu juru selamat Tuhan. Aku udah bawa dia ke dalam surga Tuhan, supaya dia kenal Engkau Tuhan. Tapi kok saya diperlakukan kayak gini Tuhan, gitu ya. Nah, apakah dia bersungut-sungut kayak gitu? Enggak, teman-teman. Malah teman-teman tahu salah satu kitabnya namanya kitab Filipi. Itu ditulis di dalam penjara juga, teman-teman. Dan kitab Filipi itu disebut adalah Book of Joy. Buku sukacita, teman-teman. Luar biasa sekali gitu. Dia ajarkan bersukacitalah senantiasa. Karena kondisi dia saat itu di mana? Di penjara. Saya juga nggak tahu. Saya nggak tahu ceritanya. Mungkin di penjara, mungkin dia makan juga nggak jelas gitu ya. Mungkin dikasih makan atau nggak dikasih makan. Saya juga nggak tahu gitu. Tapi yang diajarkan apa teman-teman? Bersukacitalah dalam segala hal. Nah, inilah teman-teman yang harus kita pelajari teman-teman dari seorang yang bernama Paulus ini gitu. Walaupun dalam keadaan terdesak, walaupun dalam keadaan tersiksa, menderita, tapi dia tetap konsisten, teman-teman. Dia nggak mati gaya, dia nggak bersungut-sungut, dia nggak mengeluh sama Tuhan. Bahkan dia semakin serius dengan Tuhan. Itulah yang bisa kita pelajari dari seorang yang bernama Paulus ini, teman-teman. Ya, apa yang dilakukan Paulus? Dia WFJ. Teman-teman tahu WFJ? Work from jail, ya kan? Kalau sekarang kita kan work from home, ya kan? Kalau Paulus work from jail. Di tengah-tengah penderitaannya itu, teman-teman, dia tetap bersukacita. Dia buat surat yang begitu banyaknya, memberkati banyak orang, teman-teman. Nah, apakah kita bisa tetap produktif seperti Paulus ini, teman-teman? Nah, itu yang jadi perenungan kita, teman-teman. Di tengah masalah-masalah yang kita hadapi hari-hari ini, teman-teman. Jadi memang banyak, saya yakin gitu ya, di antara teman-teman di sini banyak sekali gitu ya. Di youth saya pun banyak sekali yang terdampak gitu. Ada yang salary-nya dipotong, ada yang mungkin sekarang sudah dirumahkan, sudah PHK, cuti nggak dibayar gitu ya. Ada juga yang usahanya mungkin sudah sepi, nggak ada lagi pembelinya, akibatnya harus gulung tikar dan lain sebagainya, teman-teman. Tetapi di tengah-tengah kesulitan seperti itu, ingatlah teman-teman, jangan pernah kita berputus asa. Tadi teman-teman ingat Roma 12 tadi, teman-teman. Mengajarkan kita apa? Kita harus berbeda dari dunia ini. Kita harus tidak serupa dengan dunia ini. Itulah teman-teman yang harus menjadi pelajaran kita di hari ini. Luar biasa kita harus mencontoh Paulus yang gak pernah putus asa dalam menghadapi masalah-masalah hidupnya, teman-teman. Teman-teman tahu nggak masalah Paulus itu apa sih? Masalah Paulus itu bukan sekedar di penjara, teman-teman. Masalah Paulus itu banyak sekali. Coba kita lihat ya. Kita lihat di 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 27. Ya. 2 Korintus 11
Ya, saya juga sambil buka. Dua Korintus 11 ayatnya yang ke-23 sampai 27. Saya akan bacakan, teman-teman coba dibaca. Yang punya Alkitab teman-teman baca. Ya, saya bacakan ayat 23. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjeri lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun. Bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjeri lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur. Aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan, dan tanpa pakaian. Itu teman-teman. Jadi kalau teman-teman lihat penderitaan Paulus, luar biasa teman-teman. Banyak sekali itu teman-teman, dari ayat 23 tadi sampai ayat 27 dijelaskan banyak sekali yang dihadapi Paulus pada saat itu. Pada saat dia mengabarkan Injil teman-teman. Tapi apa yang dilakukan Paulus? Apakah dia baperan? Apakah dia gampang tersinggung? Ah Tuhan, gue gak mau lagi deh nih. Gue gak mau lagi pelayanan deh Tuhan. Gue males deh. Gue udah apaan nih begini nih. Gue udah capek-capek gue ngelayanin Tuhan. Kok gue begini sih? Kok gue diancam sama orang lain sih? Kok gue di penjara sih? Kok gue begini sih? Kok gue begitu sih? Enggak teman-teman. Bahkan teman-teman lihat di ayatnya yang ke-24. Nah, saya mau coba ya. Ayat 24 teman-teman baca lagi deh. Ya, saya bacakan ya. 5 kali aku disesah orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. Ya, dia bilang begitu, 40 kurang 1 pukulan. Jadi berapa teman-teman pukulan yang diterima? 39. Nah pertanyaan saya teman-teman, kenapa Alkitab harus mencatat, Paulus harus mencatat 40 kurang 1 pukulan? Kenapa nggak sekalian lagi 39 pukulan? Nah, ini ada sesuatu hal kan gitu ya. Baca Alkitab kan harus ada sesuatu hal. Kenapa ya gitu ya? Kenapa ya teman-teman? Nah, ternyata kenapa tidak ditulis 39 kali saja dipukul? Ternyata karena Paulus itu menikmati penderitaannya. Wah, kok bisa begitu? Iya, dia menikmati penderitaannya teman-teman. Ya, jadi mungkin ketika dia dipukul dia hitung 1, 2, 3, 4 sampai 40. Ketika dia mau berhitung ke 40, mau 40, kok nggak dipukul ya? Kok nggak dipukul? Dia ingat, 40 kurang 1 pukulan. Nah, artinya apa teman-teman? Dia nikmati setiap proses kehidupannya teman-teman. Dia menikmati. Coba teman-teman, percaya nggak bahwa Paulus itu menikmati setiap penderitaan kehidupannya? Nah, kalau teman-teman nggak percaya, ayo, saya bukakan satu lagi. 2 Korintus 12, ayatnya yang ke-10. Ya, jadi kita lanjutkan, kita lihat nih. 2 Korintus 12, ayatnya yang ke-10. Ya, sudah dibuka Alkitabnya? Ya, kita bacakan. Kita baca bersama-sama ya dengan saya. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Ya, jadi itu jelas banget di ayat 10. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan. Luar biasa teman-teman.
Paulus di tengah-tengah penderitaannya, dia tetap bersukacita, teman-teman. Dia itu tetap menyatakan bahwa dia ini suka dengan segala sesuatu yang dia alami karena Kristus. Teman-teman, di tengah-tengah kondisi kita, gitu ya, kita balik nih teman-teman, di kehidupan kita sekarang. Di tengah pandemi yang kita hadapi ini, apa pilihan kita? Apa pilihan kita saat ini? Apakah kita nyerah dengan keadaan kita? Apakah kita uring-uringan? Apa itu uring-uringan, teman-teman? Uringan-uringan itu apa ya? Mengeluh ya. Mengeluh, aduh. Udah deh gitu. Udah deh, ini mah gawat deh gue deh. Dipecat deh nih gitu. Atau putus asa. Udahlah. Nggak mau lagi deh. Udah. Ngapain lagi deh gue doa tiap hari? Ngapain lagi gue baca firman Tuhan? Ngapain lagi lah gue ikut kul? Ngapain lagi lah gue ibadah online setiap minggu? Buat apalah? Tapi teman-teman, hari ini kita diajar supaya kita itu nggak seperti itu, teman-teman. Ya, semakin kita didera oleh berbagai masalah, itu harus membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Amin, teman-teman. Semakin banyak masalah dalam hidup kita, kita itu harus semakin memuliakan Tuhan. Nah, inilah bedanya antara orang-orang yang percaya sama Tuhan, orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan, dengan manusia-manusia yang ada di dunia ini. Ketika tadi Roma 12 mengajarkan kepada kita, jangan kamu serupa dengan dunia ini. Yang sedang diajarkan Roma saat itu adalah kita harus tetap berpegang teguh pada Tuhan, walaupun kita dalam kondisi yang kurang baik. Itulah teman-teman yang diajarkan oleh kitab Roma, yang diajarkan oleh Paulus. Bahkan kitab Roma sendiri teman-teman tahu itu ditulis oleh Paulus yang pada saat itu ada di penjara. Luar biasa. Di tengah-tengah kesesakan tetap bersukacita. Di tengah-tengah kesesakan tetap bersemangat. Tetap mengajar kita. Mengajar orang-orang jemaat-jemaatnya di Efesus, di Korintus, Tesalonika, semuanya teman-teman. Jadi hari ini kita belajar sesuatu dari Paulus. Kita harus semakin dekat sama Tuhan. Kita harus semakin produktif. Kita harus semakin rajin membaca Alkitab. Kita harus rajin berdoa. Kita harus rajin praise and worship. Kita harus rajin ikut kul. Mungkin walaupun kulnya saat ini hanya bisa kita nikmati lewat Zoom, lewat aplikasi teleconference. Nggak apa-apa teman-teman. Gitu. Nikmati aja setiap proses dalam kehidupan kita. Karena nggak akan pernah rugi teman-teman. Orang-orang yang hidup di dalam Tuhan itu nggak akan pernah rugi. Ya kita tahu bahwa hidup kita itu diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Tapi yang membedakan kita dengan orang-orang luar itu bukan sekedar hanya karena kamu nggak masuk surga, nggak percaya Tuhan Yesus, dan saya percaya Tuhan Yesus, saya masuk surga. Bukan hanya itu, teman-teman. Tetapi yang saya katakan tadi, perbedaan antara kita dengan orang lain adalah apa? Perbedaan kita antara perbedaan saya dan dunia ini apa? Perbedaannya adalah bagaimana kita meresponi kehidupan kita dengan benar. Bagaimana caranya kita berubah. Kita punya budi pekerti yang baik. Punya hikmat dari Tuhan. Kita punya semangat yang berbeda. Kita punya sesuatu yang bisa membuat Tuhan bangga kepada kita. Terutama kita anak-anak muda sekarang, teman-teman. Jangan kita terlena sama dunia ini, teman-teman. Kalau dunia ini ngajarin kita putus asa, kita jangan ikut-ikutan putus asa. Teman-teman yang lain stres gara-gara dia mungkin dipecat atau di PHK, teman-teman. Karena dia mungkin dipotong gajinya, lalu dia, udahlah, kita ke bar aja deh, kita minum-minum aja deh, atau kita kemana lah, udahlah, kita nikmatin hidup aja deh, gue gak mau lagi lah ke gereja. No, teman-teman, jangan seperti itu.
Justru di tengah-tengah tekanan, kita harus semakin bangkit, teman-teman. Ya, hidup kita itu bukan seperti gelas kaca, teman-teman. Teman-teman tahu gelas kaca? Gelas kaca itu kalau dia dibanting ke bawah, dilepas, dia pecah berantakan. Bra! Dan dia nggak akan pernah bisa dibikin utuh lagi, teman-teman. Mau bagaimanapun caranya, dia nggak akan bisa dirangkai lagi. Mau dilem, mau disolatip, mau diberi apa, nggak akan bisa utuh lagi kalau gelas kaca, teman-teman. Bola kaca. Tapi kalau bola voli, teman-teman tahu bola voli? Itu kalau teman-teman tekan di dalam air, ya, semakin ditekan ke dalam air, maka dia akan semakin melonjak tinggi, teman-teman. Semakin besar tekanannya, dia akan semakin besar tekanan untuk naik, teman-teman. Dipantulkan ke ubin, semakin kencang kita memantulkan ke ubin, teman-teman, maka bola voli itu akan semakin kencang naik ke atas. Nah, itu teman-teman, kita harus menjadi seperti itu. Jangan kita menjadi seperti bola kaca. Ya, ketika kita rapuh, kita hancur, berantakan, akhirnya kita terhilang. Kalau udah terhilang, teman-teman, itu udah sangat sulit sekali, teman-teman, untuk bisa kita kembali lagi. Gitu ya. Nah, itulah teman-teman yang akan kita pelajari hari ini. Saya tahu teman-teman mungkin di antara kita itu udah mengalami hal-hal yang buruk dalam hidupnya. Di tengah-tengah masa pandemi ini, teman-teman. Saya tahu gitu. Mungkin ada yang udah di tengah keputusasaan. Mungkin di antara teman-teman ada yang di PHK, teman-teman. Mungkin gajinya dipotong. Mungkin dirumahkan seperti yang saya bilang tadi. Usahanya sepi. Tapi teman-teman mesti tahu, jangan biarkan hal-hal itu membuat kita menjauhi Tuhan. Jangan biarkan hal-hal itu membuat kita menjauh dari Tuhan. Ingat, Tuhan itu masih pegang kendali, teman-teman. Tuhan itu pemilik dunia ini. Jadi dia itu nggak akan membiarkan teman-teman itu jatuh sampai tergeletak. Teman-teman percaya ada rancangan Tuhan yang indah di tengah kehidupan teman-teman. Di tengah kehidupan teman-teman dan saya. Percayalah teman-teman. Di tengah masalah-masalah yang engkau hadapi saat-saat ini, Tuhan masih pegang kendali. It's your time. It's your time to choose. To make a decision. Untuk buat keputusan. Inilah saatnya teman-teman. Inilah saatnya teman-teman membuat keputusan yang terbaik. It's your time to make the differences. It's your time to show the world that you are the child of God. Jadi inilah saatnya teman-teman, engkau tunjukkan ke dunia ini, engkau ini anak-anak Tuhan. Engkau ini anak-anak Allah. Kau orang-orang yang benar. Kau orang-orang yang dipilih Tuhan. Jangan putus asa. Jangan jadi orang yang lemah. Jangan jadi orang yang baperan. Jangan jadi orang yang mudah tersinggung. Teman-teman, lakukan yang terbaik untuk Tuhan. It's your time to make the differences. Buat perbedaan itu, teman-teman. Ya, tadi Roma 12 tadi ya. Katanya, berubahlah. Janganlah serupa dengan dunia ini. Nah, itulah yang diminta oleh Tuhan terhadap kita, teman-teman. Ya, buat sebuah perubahan, teman-teman. Ya, buat sebuah perubahan yang berarti dalam hidup teman-teman. Ya, kalau dunia ini mengajarkan kita putus asa, anak-anak Tuhan tidak. Kalau dunia ini kecewa dengan kondisi saat ini, di tengah-tengah pandemi yang tidak selesai-selesai, tapi anak Tuhan tidak. Kalau dunia ini semakin jahat, banyak kriminalitas, mungkin karena banyak orang yang udah di PHK. Dia berusaha untuk mendapatkan sesuatu, untuk mencukupi dia, mencukupi kehidupannya. Dia harus jadinya jahat, jadinya mencuri, merampok. Tetapi anak Tuhan tidak. Inilah perbedaan antara engkau dengan mereka. Inilah perbedaan antara anak-anak dunia dan anak-anak Tuhan. Pilihannya ada di tangan teman-teman. Teman-teman mau menjadi anak-anak Tuhan
yang luar biasa. Anak-anak muda dibilang apa? Engkau adalah anak panah. Engkau adalah anak panah. Di tangan apa? Di tangan pahlawan. Apakah engkau mau jadi anak-anak gampangan? Dengan kondisi seperti ini, teman-teman, pilihlah yang baik untuk kehidupan teman-teman. Tetap produktif, tetap semangat, tetap mengasihi Tuhan, tetap dekat dengan Tuhan. Itulah yang diminta Tuhan kepada kita. Oke teman-teman, saya akan berdoa untuk teman-teman. Kalau teman-teman saat ini mengalami hal-hal yang saya sebutkan tadi, mungkin di antara teman-teman ada yang terdampak dengan sangat luar biasa oleh karena virus corona ini, oleh karena pandemi COVID-19 yang kita alami. Kalau itu engkau, teman-teman bisa letakkan tanganmu di atas dada, dan engkau bisa angkat tangan kananmu ke atas. Kita berdoa bersama-sama. Kita berdoa bersama-sama. Kalau engkau saat ini yang menghadapi PHK, pemutusan hubungan kerja, mungkin saat ini teman-teman tidak tahu lagi harus bagaimana. Teman-teman bingung mencari pekerjaan dan sampai saat ini belum mendapatkan pekerjaan. Kalau teman-teman mungkin saat ini dirumahkan dan tidak digaji, atau teman-teman saat ini gajinya dipotong setengah, atau mungkin saat ini teman-teman yang usahanya sepi, usahanya menurun dengan luar biasa. Ayo, saya ajak teman-teman saat ini untuk berdoa. Mari teman-teman, kita angkat tangan kita. Kita satukan hati kita. Oh, nama syikir rabaya 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 rabaya. Oh, nama syikir ya rabaya 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 rabaya. Oh, nama syikir ya rabaya 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 rabaya. Shikida baya rabaya 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 rabaya. Oh, rabaya syikir ya oh, ya rabaya syikir. Bapa dalam surga, Engkau yang tahu Bapa kondisi anak-anak-Mu di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini Tuhan. Engkau yang tahu ya Bapa apa yang dihadapi oleh anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Dimanapun mereka melihat sharing firman ini Tuhan. Engkau yang tahu ya Bapa seberapa besar ya Tuhan masalah yang mereka hadapi ya Bapa. Tapi kami percaya Tuhan bahwa Engkau punya rancangan yang indah bagi kehidupan mereka. Bapak, Engkau berkati anak-anak-Mu ya Tuhan, yang saat ini mungkin sedang di PHK Tuhan, yang sudah tidak bekerja lagi Tuhan, karena pengurangan karyawan Bapak. Engkau yang berkati mereka Tuhan, berikan mereka penghiburan Tuhan, berikan mereka pekerjaan yang jauh lebih baik, dan lebih baik dari pekerjaan sebelumnya Tuhan. Kami sangat percaya Tuhan, segala kehidupan kami ada di tangan-Mu Tuhan. Kami sangat percaya Bapa, Engkau menjagai setiap anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang menjagai anak-anak-Mu ini Bapa. Begitu juga ya Tuhan, dengan anak-anak-Mu yang berusaha Bapa. Di tengah-tengah COVID-19 ini ya Tuhan, banyak Bapa dari anak-anak-Mu yang mungkin dalam usahanya mengalami kebangkrutan. Banyak ya Tuhan dari anak-anak-Mu yang usahanya Tuhan mengalami penurunan yang drastis. Bapa, Engkau yang lihat mereka Bapa, Engkau yang tilik mereka masing-masing ya Tuhan. Sehingga di tengah-tengah kondisi seperti ini Bapa, mereka bisa tetap survive ya Tuhan. Mereka bisa tetap survive ya Bapa. Atau mereka yang sudah mengalami kebangkrutan, Engkau berikan produktivitas yang luar biasa Tuhan. Berikan kepada mereka hikmat-Mu ya Tuhan, sehingga mereka bisa memikirkan ya Tuhan, berpikir secara kreatif ya Tuhan, apa yang boleh mereka lakukan, sehingga mereka bisa kembali bangkit ya Tuhan. Dan mereka bisa memuliakan Engkau ya Tuhan. Bapak, Engkau lihat jeritan hati kami masing-masing Tuhan.
Engkau yang tahu ya Bapa permasalahan kami masing-masing ya Bapa. Tapi kami nggak mau serupa dengan dunia ini ya Tuhan. Firman Tuhan hari ini ajarkan Tuhan, bahwa kami tidak boleh serupa dengan dunia ini Bapa. Dunia boleh jahat, dunia boleh kecewa, dunia boleh putus asa. Tapi kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan, kami tidak akan pernah putus asa ya Tuhan, menghadapi kondisi apapun. Karena kami tahu Bapa, bahwa rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera, dan bukan rancangan kecelakaan bagi kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih untuk hadirat Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar. Terima kasih Tuhan untuk hikmat-Mu yang boleh Engkau berikan. Biarkan kami hari ini Bapa, bukan hanya menjadi pendengar saja Tuhan, tetapi kami juga boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa dalam surga. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Amin saudara. Inilah saatnya perubahan itu datang bagi saudara dan saya. Jangan jadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga engkau mengetahui apa yang baik, yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih teman-teman. Selamat menjalankan hidup sesuai dengan firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Mari kita tutup ibadah pada siang hari ini dengan berdoa syafaat. Syakaralaba ya ralaba ya ralaba ya ralaba. Bapak sungguh mengucap syukur untuk segala penyertaan-Mu kepada kami, secara khusus di ibadah online pada siang hari ini. Kami dapat berdoa, memuji, menyembah Engkau. Kami dapat menerima firman yang daripada Engkau. Biarlah firman ini jatuh di tanah yang subur dalam hati kami, berakar, bertumbuh, berkembang, dan berbuah lebat nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman yang telah sampaikan lewat Kak Abednego ya Tuhan. Kau terus berkati Kak Abednego Tuhan dalam segala aktivitasnya, dalam pelayanannya, dalam pekerjaannya, dalam studinya, dalam kepemimpinannya Tuhan, dalam penggembalaannya, semuanya dalam penyertaan-Mu. Kau terus bawa Kak Abed sebagai kepala dan bukan ekor. Kau terus berkati keluarganya, Kau berkati pekerjaannya, Kau berkati pelayanannya Tuhan. Terima kasih Bapak. Tuhan, kami berucap syukur untuk youth ini Tuhan. Terima kasih untuk wadah yang Kau berikan kepada kami Tuhan, untuk bertumbuh dalam roh Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemimpin-pemimpin kami, untuk GBI Gatot Subroto, untuk GBI Rayon 1H, untuk GBI Rempoa ini Tuhan. Pemimpin-pemimpin rohani kami Tuhan, mulai dari Paniko beserta keempat wakilnya, Pak Totong Tuhan beserta jajarannya, serta juga Pak Roni Tuhan sebagai gembala di Rempoa 1H Tuhan. Kau pimpin beliau, pemimpin kami Tuhan, kiranya semuanya dapat memimpin dalam takut akan Tuhan, dengan visi yang daripada Tuhan, secara khusus di era Pentakosta ketiga ini. Kau berikan hikmat, kebijaksanaan yang baru Tuhan dalam segala aktivitas pelayanan di gereja ini Tuhan. Kami percaya Pentakosta ketiga terjadi Tuhan lewat gerejamu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Secara khusus anak mudamu Tuhan di KPA GBI Rempoa ini Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk youth, untuk JC dan sekolah minggu juga ya Tuhan. Kau berkati terus anak-anak mudamu Tuhan, dalam sekolahnya, dalam pelayanannya, dalam keluarganya, dalam studi, kuliah, pekerjaannya Tuhan. Biar Kau sertai semuanya Tuhan dalam roh-Mu. Biarlah kami dapat beraktivitas Tuhan dalam sekolah kami, dalam pelayanan kami Tuhan, dan keluarga kami Tuhan, dengan hikmat yang daripada Engkau. Kami percaya banyak orang dapat melihat kami Tuhan, dan banyak orang dapat dimenangkan lewat perbuatan-perbuatan kami, lewat pelayanan kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Rempoa ini dalam penyertaan-Mu Tuhan, dan Rempoa ini dapat menjadi bagian dalam penuaian Pentakosta ketiga ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, GBI Rempoa ini Tuhan, Service Youth Reach ini Tuhan ada dalam penyertaan-Mu. Terima kasih Bapak. Engkau berkati Kak Yabes, Kak Arli sebagai pemimpin rohani kami Tuhan, kakak rohani kami di Youth Reach ini Tuhan, sertai pengembalaannya Tuhan, sertai juga setiap jemaat-jemaat yang boleh tertanam dalam komunitas ini. Kami mau kembalikan semua talenta kami mau kembalikan semua berkat yang Kau berikan kepada kami Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Tuhan. Sertai kami Tuhan, sertai kami. Terima kasih Bapak. Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan untuk
Indonesia ini Tuhan. Kami percaya Indonesia ada dalam penyertaan-Mu. Kami berdoa Tuhan untuk pemimpin-pemimpin di negara ini Tuhan, untuk presiden beserta wakilnya, untuk setiap para menteri beserta jajarannya Tuhan, hingga tingkat RT RW, bahkan setiap kepala keluarga Tuhan. Kau berikan hikmat kebijaksanaan dalam setiap keputusan pemerintah yang diambil ya Tuhan. Kami percaya Indonesia ada pada dalam tangan-Mu. Lewat Indonesia Tuhan, Pentakosta terjadi ya Tuhan. Segala macam virus, sakit, penyakit kami tolak semua dalam nama Tuhan Yesus. Indonesia aman dalam penyertaan-Mu, Indonesia aman dalam lindungan-Mu ya Tuhan. Untuk setiap pemimpin-pemimpin di bidang medis Tuhan, Kau juga sertai yang jadi garda terdepan Tuhan dalam menangani COVID-19 Tuhan. Biar Kau sertai semuanya Tuhan, berikan sukacita, damai sejahtera untuk setiap dokter, perawat, dan semua tenaga medis yang bertugas ya Tuhan. Ya percaya semuanya dalam penyertaan-Mu ya Tuhan. Untuk setiap warga yang sedang terjangkit COVID-19 Tuhan, Kau berikan kekuatan dan sejahtera yang baru. Kami percaya lewat segala hal yang terjadi di Indonesia ini, Kau tetap Tuhan yang sama, Kau tetap Tuhan yang besar, Kau tetap Tuhan mengasihi Indonesia ya Tuhan. Kiranya lewat segala yang terjadi Tuhan, nama-Mu dipermuliakan, nama-Mu mujizat-Mu nyata dalam setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala hormat kemuliaan kami semua kembalikan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Kalau Tuhan dan Juru Selamat kami, Kau Allah yang hidup. Kau yang menyertai kami Tuhan dalam segala aktivitas kami 1 minggu ke depan. Dimanapun Kau tempatkan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa syukur. Haleluya. Amin.